Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Frekuensi Gosok Gigi, Indeks Plak, dan Jenis Kelamin dengan Karies Gigi pada anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Nama saya Weni Murni, saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 1, program Pascasarjana Keperawatan. Baiklah, di sini kita akan melakukan apa namanya analisa data. Kita mulai dari latar belakang kenapa saya mengangkat masalah ini adalah masalah karies gigi pada anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA. eh, Banyak sekali ditemui karena itu untuk mencegah karies gigi adalah dengan menjaga kebersihan melalui menggosok gigi secara teratur. Adapun perumusan masalah, apakah terdapat perbedaan prevalensi karies gigi antara anak SD, SMP, SMA berdasarkan jenis kelamin? Bagaimana hubungan antara frekuensi gosok gigi dan indeks plak pada siswa SD, SMP, SMA? Apakah terdapat perbedaan nilai indeks plak antara anak yang rutin menggosok gigi dengan yang tidak? Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap frekuensi gosok gigi dan tingkat kesehatan gigi siswa SD, SMP, SMA? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik anak dengan karies gigi dan mendeskripsikan jenis kelamin, pendidikan, dan karies gigi. Kemudian mengetahui hubungan anak dengan karies gigi, mengetahui frekuensi gosok gigi dengan karies gigi, menganalisis indeks plak sebelum dan dengan karies gigi, dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi karies gigi, menganalisa hubungan antara kategori pendidikan dan dengan kejadian karies gigi, hubungan antara frekuensi gosok gigi dengan kejadian karies gigi. Hipotesisnya, jika p-value 0,05, H0 diterima, berarti gagal ditolak sehingga populasinya normal. Jika p-value kurang dari 0,05, H0 ditolak sehingga data berasal dari distribusi yang tidak normal. Di asumsi bivariat uji chi-square, hipotesis 0 tidak ada hubungan atau perbedaan antar variabel, hipotesis alternatif ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel. Uji regresi linear logistik dengan hipotesis 0 tidak ada pengaruh signifikan dari setidaknya satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ada hubungan yang signifikan antara setidaknya satu dari variabel independen dengan variabel dependen. Metodologi yang saya gunakan adalah uji normalitas, uji chi-square, analisis regresi logistik multivariat. Jenis penelitiannya adalah univariat dengan normalitas, bivariat dengan chi-square, multivariat dengan regresi logistik berganda. Variabel bebasnya dapat dilihat di PPT ini. Oke, definisi operasional uji normalitas adalah kegiatan yang hanya menggambarkan atau mendeskripsikan. Uji chi-square adalah membandingkan frekuensi yang terjadi dengan frekuensi harapan. Kemudian analisis regrestik logistik berganda adalah model sistematis memprediksi variabel dependen dari beberapa variabel independen yang bersifat kontinu atau kategorik. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan uji univariat sesuai dengan tujuan mendeskripsikan jenis kelamin, pendidikan, dan karies gigi. Di sini tabel dari frekuensi jenis kelamin. Ada laki-laki ada 46,7%, perempuan ada 53,3%, total 100%. Dan distribusi frekuensi pendidikan ada SD SMP 70%, SMA 30%, total 100%. Distribusi frekuensi karies gigi ada yang karies ada 58,3%, yang tidak karies ada 41,7%, total 100%. Dari kesimpulan tersebut, p-value 0,0005, data tidak berdistribusi normal, berarti H0 ditolak, data berdistribusi tidak normal.
Dari 3 distribusi frekuensi tersebut dilakukan uji normalitas, ternyata p-value tidak berdistribusi normal. Kemudian yang langkah kedua adalah analisis bivariat dengan uji chi-square. Yang pertama tujuannya adalah menganalisis hubungan frekuensi gosok gigi dengan karies gigi. Hasilnya dapat dilihat dari tabel ini, yaitu mayoritas yang kategori frekuensi gosok gigi sebanyak 17 dari 3 orang, 85,0% mengalami karies gigi. Sedangkan kategori frekuensi yang gosok gigi 2 kali, 11 dari 13 orang, yaitu 45,8% mengalami karies gigi. Hasil uji person chi-square diperoleh p-value 0,012 atau OR sama dengan 0. Artinya, kategori frekuensi gosok gigi bukan merupakan faktor risiko karies gigi. Di mana yang frekuensi gosok giginya 1 kali, kemungkinan risiko karies giginya dibandingkan dengan lebih tinggi dibandingkan dengan yang frekuensi gosok giginya 3 kali. Di sini ada tabel distribusi indeks plak sebelum menurut kondisi karies gigi. Hasilnya, mayoritas kategori indeks plak 1 sebelum dengan sebanyak 1 dari 100% mengalami karies gigi, sedangkan kategori indeks plak 6 ada 2 orang dengan 100,8% yang mengalami karies gigi. Hasil uji person chi-square diperoleh p-value 0,147 dengan OR sama dengan 0, LR sama dengan 53,2114. Artinya kategori indeks plaks sebelum bukan merupakan faktor resiko karies gigi. Kita lakukan analisis regresi multivariat dengan menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan kejadian karies gigi. Didapatkan hasilnya p-value 0,383 lebih besar dari 0,25. Ini masuk kandidat model. Kemudian pendidikan dengan karies gigi. P-value sama dengan 0,001 kurang dari 0,25, dia masuk kandidat model. Kemudian dilihat lagi frekuensi menggosok gigi dengan karies gigi yang hasilnya 0,22 ya, dan masuk kandidat model. Indeks plak sebelum dan karies gigi itu 0,199, itu kurang dari 0,25, masuk kandidat model. Kesimpulannya, dari 5 variabel yang masuk menjadi kandidat model, ada variabel pendidikan, frekuensi gosok gigi, dan indeks plak yang sebelum yang masuk ke dalam kandidat model. Tahap selanjutnya adalah melakukan deteksi kolinearitis untuk mengecek apakah antar variabel independen terdapat korelasi. Dikatakan ada gejala kolinearitas jika nilai R lebih dari 0,8. Oke, di sini adalah tabel kandidat mode pendidikan frekuensi gosok gigi dengan indeks plak sebelum. Hasil dari data tersebut, korelasi pendidikan dengan frekuensi gosok gigi sama dengan R sama dengan 0,013 kurang dari 0,8. Korelasi pendidikan dengan indeks plak sebelum sama dengan R sama dengan minus 0,136 kurang dari 0,8. Korelasi frekuensi gosok gigi dengan indeks plaks sebelum sama dengan R sama dengan 0,343 kurang dari 0,8. Yani tidak ada variabel yang mempunyai korelasi koefisien atau R lebih dari 0,8. Sehingga pada data ini tidak ada satupun antar variabel independen berhubungan kolinier. Ini adalah tabel regresi logistik multivariat dengan semua potensial kovariat. Ini adalah tabel eliminasi variabel di mana dimulai dari yang paling besar signifikansinya. Dari data tabel ini, kesimpulannya semua variabel sudah signifikan sehingga didapat model dengan variabel kategori pendidikan dengan variabel frekuensi gosok gigi dan indeks plak sebelum yang mempengaruhi karies gigi. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah melakukan uji variabel interaksi. Langkah pertama adalah melakukan regresi logistik ganda dengan semua variabel hasil angka 3, yaitu variabel pendidikan, frekuensi gosok gigi, dan variabel interaksi, yaitu indeks plak sebelumnya. Ini adalah tabelnya dan hasil laporannya dari univariat
Analisis jenis kelamin laki-laki 28 orang, jenis kelamin perempuan 32 orang, total sampel 60 orang. Pendidikan SD SMP ada 42 orang, pendidikan SMA ada 18 orang, total sampel 60 orang. Kejadian karies gigi pada anak usia sekolah 35 orang dan kejadian tidak karies gigi pada usia anak sekolah 25 orang. Uji normalitas data tidak berdistribusi normal. Dilakukanlah uji chi-square. Analisis bivariat kesimpulannya hasilnya adalah mayoritas kategori frekuensi gosok gigi sebanyak 1 kali 17 orang dari 85,0% mengalami karies gigi, sedangkan yang kategori frekuensi gosok gigi 2 kali 11 orang dari 13, 45,8% mengalami karies gigi. Hasil uji person chi-square diperoleh p-value 0,012, OR 0. Artinya, kategori frekuensi gosok gigi bukan merupakan faktor risiko karies gigi. Di mana yang frekuensi gosok gigi 1 kali, kemungkinan risiko karies gigi dibandingkan dengan frekuensi gigi 3 kali. Mayoritas yang kategori indeks plak 1 sebelum dengan sebanyak 1 dari 100% mengalami krisis karies gigi, sedangkan kategori indeks plak 6 ada 100,8% yang mengalami karies gigi. Hasil uji person chi-square diperoleh p-value 0,147 dengan OR 0, LR 53,214, artinya kategori indeks plak sebelum bukan merupakan faktor risiko karies gigi. Ini adalah hasil laporan analisis multivariat, di mana korelasi pendidikan dengan frekuensi gosok gigi R kurang dari 0,8. Tidak ada variabel yang mempunyai korelasi koefisien, di mana R lebih dari 0,8, sehingga pada data ini tidak satupun antar variabel independen berhubungan kolinier. Semua variabel sudah signifikan, sehingga didapat model dengan variabel kategori pendidikan dengan variabel frekuensi gosok gigi dan indeks plak sebelum yang mempengaruhi karies gigi. Logit atau kerusakan gigi sama dengan 58,574 ditambah minus 38,977, yaitu gosok gigi, ditambah minus 1,605 gosok gigi, ditambah minus 40.800 pendidikan. Interpretasi. Faktor yang mempengaruhi kejadian karies gigi adalah frekuensi gosok gigi dan indeks plak sebelum. Besarnya pengaruh masing-masing faktor ditunjukkan oleh besarnya OR. Nilai OR terbesar adalah yang paling berpengaruh frekuensi gosok gigi terhadap karies gigi. Di sini nilai OR-nya sama dengan 0, berarti tidak berpengaruh. Oke, demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.